Dalam satu hadisnya beliau menyebutkan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dan termasuk daripada kesempurnaan seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika orang tersebut bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Malayakni di sini tidak bermanfaat, tidak mempunyai keuntungan. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam satu kitabnya beliau mengatakan dobit atau ukuran perbuatan, mau itu omongan, perkataan atau perbuatan yang kita lakukan, yang malayakni sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita adalah perbuatan atau perkataan yang tidak menghasilkan uang buat dunianya kita, tidak menghasilkan pahala untuk akhiratnya kita. Berarti itu malayakni sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di zaman sekarang ini kita sangat banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Mau perkataannya, mau perbuatannya banyak yang malayakni, yang tidak bermanfaat untuk dunianya kita dan untuk akhiratnya kita. Bahkan yang banyak sekarang kita ini mendapatkan atau melakukan perbuatan atau perkataan yang menjadikan kita terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa apa yang kita katakan akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa kalimat yang kita omongkan di dunia ini nanti akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 soalan, 5 pertanyaan. Yang pertama, lima qulta kalimata hadza akanat mimma yu'nik. Wahai manusia, kenapa kau katakan kalimat ini? Apakah kalimat ini termasuk memberikan manfaat kepadamu? Disuruh jawab oleh Allah Ta'ala. Kenapa kau katakan omongan ini ketika di dunia? Apakah omongan tersebut memberikan manfaat kepada kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, hal nafa'atka idh qultahum au idh qultaha? Apakah omongan tersebut memberikan manfaat kepadamu? Jadi yang pertama itu yu'nik, itu penting. Kalau yang kedua memberikan manfaat. Jadi yang pertama itu apakah omongan yang kau katakan di dunia ini mempunyai kepentingan untuk dirimu, atau yang kedua apakah omongan tersebut bermanfaat bagimu. Kemudian yang ketiga, hal darratka law lam takulha? Apakah perkataan yang kau sebut atau yang kau omongkan tersebut di dunia membahayakanmu ketika kau tidak mengucapkannya? Ditanyakan oleh malaikat. Kemudian yang keempat, halla sakatta farabihta salamah min akibatiha? Coba kau itu ketika di dunia banyak diem, kecuali omongannya itu yang penting, omongannya itu yang bermanfaat, omongannya tadi yang kalau nggak diomongkan berbahaya bagimu, maka kau akan selamat daripada akibah, daripada murka azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghanimta thawabaha? Coba kau itu ketika di dunia omongan yang gak bermanfaat tadi diganti dengan zikir kepada Allah
Salah satu contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baqiyatus sholihah. Maka kau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sekarang hadirin bukan hanya omongan tapi tulisannya kita ini. Kita punya HP, kemudian punya Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Statusnya nggak ada manfaatnya bagi kita. Yang ada status mencaci orang, yang ada status mencemooh orang. Maka status tersebut katanya ulama sekarang mutaakhirin sama dengan omongan yang kita ucapkan. Maka itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama disebutkan, min alamati i'radillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la yani. Dan termasuk tanda bukti bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut disibukkan pada sesuatu yang enggak penting bagi dia. Enggak ada manfaatnya dan enggak penting. Ini yang bisa nilai kula lan jenengan. Yang bisa nilai ini apakah kita ini sekarang jauh daripada Allah atau dekat kepada Allah, itu kita. Mau yang orang luar, mau yang anak pondoknya, yang ustadznya, yang siapanya, taunya kita dekat dengan Allah atau tidak dengan ini. Barometernya ini. Kalau kita sibuk setiap harinya itu pada sesuatu yang enggak penting, berarti kita lagi dijauhkan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau setiap harinya kita itu sibuk ngaji, zikir, baca Quran, nuntut ilmu, sholawatan, berarti kita lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer kita dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Ma'ruf Al-Qurfi, kalamul abdi fi ma la ya'nihi khudlan minallahi ta'ala. Perkataan yang kita omongkan ini hadirin pada sesuatu yang tidak penting, berlebihan kalau ngomong pada sesuatu yang gak ada manfaatnya, itu khudlan, kebalikannya daripada taufik, kesesatan seakan-akan. Kita ini disesatkan oleh Allah Ta'ala kalau kita ini omongannya, bicaranya itu pada sesuatu tidak penting. Kecuali kalau jenengan kerja tawar-menawar barang, totolan. Kalau nggak ngomong nggak laku sampai punya barang nih. Yang banyak nih ngomong kayak sales nih, kok banyak ngomongnya. Gimana? Nggak apa-apa, masih ada untungnya dalam dunianya. Nggak apa-apa. Yang nggak ada manfaatnya, nggak penting itu yang nanti akan rugi dua-duanya, rugi dunia, rugi akhirat. Katanya Sayyidina Malik bin Dinar, orang yang warok, beliau itu nggak makan kecuali dengan pekerjaannya tangannya sendiri. Nanam, dipanen sendiri, dimakan sendiri. Sayyidina Malik bin Dinar, warok, hati-hati orangnya. Katanya beliau, idza ra'aita qasawata fi qalbik wa dha'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la yanik. Katanya beliau, kalau kau lihat di dalam hatimu ada kekerasan, maknanya kalau dengar nasihat itu enggak pernah nyantol, sulit kalau dinasihatin, sulit kalau mau menerima nasihat dari orang lain. Pengennya nasihatin terus, pengennya didengerin terus. Kalau mau dikasih omongan nggak mau denger. Ini kayaknya orang-orang yang ketika Jumatan nggak mau dengarkan khutbah ini kayaknya. Khotib lagi khutbah sendiri di belakang. Ini kayaknya alamatnya orang-orang yang kosawah ini. Waneh orang-orang sekarang ini. Khotibnya lagi khutbah, di pojok sana khutbah juga. Wah, ngadep ke sana juga, subhanallah. Top.
Padahal nasihat itu kan untuk kita memang. Karena kita ini hati kalau nggak dinasihati mati. Kata sebuah ulama, bagaimana pendapatmu kalau ada badan kemudian nggak dikasih makan 1 hari, 2 hari, 3 hari? Maka dia jawab, ya mati kalau nggak dikasih makan minum. Begitupun pula hati kita, kalau nggak dikasih makan 1 hari, 2 hari, 3 hari mati sudah. Makanya disyariatkannya sholat Jumat ada khutbah itu supaya hati kula jenengan itu nggak mati orang mukmin. Saking rahmatnya Allah kepada kita umatnya kanjeng Nabi. Sudah dikasih seperti itu masih enggan untuk mendengarkan. Waduh. Ya nasallallahu salama wal afiyah. Semoga kita dikembalikan oleh Allah Taala mendapatkan keselamatan afiyah zahir dan batin. Kalau kita sudah mendapati hatinya kita keras, dinasihatin orang tua membantah. Ya, merasa kita orang yang lebih pintar, merasa kita yang lebih paham. Ini kerasnya hati. Wadu'fan fi badanik, lemah badan buat ibadah. Lemah badan buat sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya nggak usah diomongkan. Sholat sunnah ini, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Kalau lemah nuntut ilmu, mau nuntut ilmu malas, mau sholawatan malas, mau zikiran malas. Pokoknya kalau mau dipakai buat ibadah itu lemah. Tapi suruh maksiat enggak disuruh sudah buat hilang sudah. Kalau sudah suruh nonton apa niku konser, masya Allah, gak pernah ketinggalan. Kalau sudah merasa dirinya kita itu badannya lemah buat ibadah. Dan yang terakhir, rizkinya nggak berkah, dipersulit, kerja ini bangkrut, mau kerja nggak diterima orang, sulit nyari pekerjaan. Berarti katanya beliau, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik, ketahuilah bahwasanya kau telah berkata atau berucap sesuatu yang tidak penting. Dalam bahasa Arabnya itu fudulul kalam, berlebihan dalam ngomong, berlebihan di dalam ngomong. Dan kita ini harus diusahakan, diusahakan. Kalau mau ngomongnya itu yang bermanfaat, nasihatin orang, kemudian negur orang supaya nggak terjerumus kepada kemaksiatan, tanasuh antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah ini sekarang lebih ke sekarang ini hadirin, zaman yang omongan ini masya Allah, kalau keluar itu kebanyakan yang jelek sekarang. Ini sekarang yang paling banyak mungkin anak-anak pemuda nih. Kalau sudah ngomong sekarang makan makanannya enak, minumannya enak, yang disebut itu anjing. Langgaten. Coba sampean sekarang lihat di video-video itu, makan enak itu. Anjing enak, anjing. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan enak makan itu alhamdulillah, subhanallah, takjub. Sekarang yang diomongkan anjing, menyebar ke semua orang mukmin ini sekarang. Makan minum enak anjing, gak enak tambah anjing wis. Ketemu orang cantik, yo anjing. Saya kan heran ini. Ini orang-orang sekarang ini betul-betul jauh daripada syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman nanti dipelesetkan. Jadi apa? Anjir itu anjing aslinya hadirin. Gak sadar kita ini. Itu anjing aslinya. Makanya heran. Ini omongannya gimana ini? Ini bukan fima layakni aja sudah ini. Sudah penyakit ini, dosa ini. Dan bangga, subhanallah, dan bangga. Video ngevlog, ngomong kayak gitu bangga. Yang perempuan pakai kerudung, ini masya Allah. Ini berarti dia ini min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ini nggak penting, belas wis nggak penting pak. Sampean kalau pak ngomong anjing itu dapat uang kan? Iya, sampean ngomong anjing itu dapat uang banyak, itu bagus, enak masih.
Sudah nggak dapat uang, dosa ya ini sekarang kita. Dan ini diajarkan sekarang ke pemuda-pemudanya kita. Hilang sudah. Jatuh yang diomongkan ya itu. Jatuh diomongkan itu. Takjub anjing, enak anjing, gak enak anjing, jatuh anjing. Jadi anjing lama-lama orang-orang ini. Padahal Rasulullah telah mengajarkan buahnya kalau mau melakukan sesuatu bismillah. Selesai sesuatu alhamdulillah. Lihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Kaget, gak senang astagfirullah. Ini kan sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kok kita itu ngikut orang-orang yang gak punya pedoman hidup. Nah makanya para pemuda-pemuda ini seharusnya memang harus mempunyai pedoman hidup. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang itu ada 3. 1 alim, kemudian yurabbi, yang mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak. Yang kedua muta'alim, kula jenengan ini, orang yang masih belajar. Belajar yarju sabilan najah, yang menginginkan jalan keselamatan. Yang terakhir, nah ini yang gak jelas ini. Orang bilang omongan ini ngikut. Nanti kalau sudah pindah lagi, ikut lagi nih nanti. Mau apa nanti? Binatang apa lagi yang keluar ini? Ngikut sini. Nanti terus diombang-ambing oleh apa? Oleh zaman mode ini. Pakaiannya berubah, potongan rambut yang ngikut. Ya ini. Nggak punya pedoman. Padahal kita sudah punya qudwah, yaitu Rasulullah SAW. Dulu ada satu riwayat, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, bahwa ketika di perang Uhud ada seorang pemuda ikut perang dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud, perang yang betul-betul berkecamuk, dan bahkan umat muslim itu banyak yang meninggal, dalam riwayat sampai 70. Rasulullah berdarah-darah, Rasulullah itu kena lempar dan yang lain-lain. Maka di perang Uhud tersebut ada seorang pemuda yang meninggal, stusyhida, mati syahid. Kemudian dicari sama seorang perempuan, ibunya, dicari, ketemu dalam keadaan meninggal. Setelah dilihat, nggak taunya di perutnya itu ada batu yang diganjel, yang diikatkan ke perutnya, saking laparnya pemuda ini. Dulu para sahabat itu nggak punya makanan, apalagi kalau ashabus sufah, anak pondoknya Rasulullah SAW ini, kalau Rasulullah minum susu baru minum susu, kalau enggak. Kalau Rasulullah dapat hadiah makanan dari orang muslim, makan juga ala sufah itu. Pokoknya kata Rasulullah makan apa ikut, seperti itu ya. Kelihatan batu di perutnya. Kemudian ibunya senang, diusap, famasahat ummuhu at-turab an wajhi, diusap debu di wajahnya seorang pemuda tersebut dan mengatakan, hani'an lakal jannah. Aduh, wahai anakku, alhamdulillah, beruntung kau dapat surga dari Allah Ta'ala. Gimana enggak ngomong surga, hadirin? Perang dengan Kanjeng Nabi, dalam keadaan lapar, batu diganjel di perutnya, saking laparnya. Kalau kita kayak batu. Zamannya Rasulullah, para sahabat banyak diganjel batu. Yang ngomong seperti itu masuk akal. Oh, alhamdulillah kau dapat surga ini. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketahuan sama Rasulullah, kedengaran oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wa ma yudriki la'allahu kana yatakallam bima la ya'ni wa yabkhul bima ya'ni. Wahai ibu, wahai perempuan, apa yang kau tahu sehingga kau mengatakan bahwasanya anakmu ini pasti masuk surga? Mungkin saja anakmu ini ketika hidup pernah ngomong, bicara yang banyak pada sesuatu yang tidak penting, yang gak bermanfaat, dan dia bakhil untuk berbicara pada sesuatu yang bermanfaat baik dunia dan akhiratnya. Coba hadirin, syahid perang Uhud lagi. Ini perangnya bukan main-main ini.
perang Uhud, syahid, lapar. Kata Rasulullah, la'allahu yatakallam fima la ya'ni wa yabkhal fima ya'ni. Mungkin saja anakmu ini pernah ngomong yang enggak bermanfaat, apalagi kalau misu. Apalagi yang tadi itu hadirin, ngomongnya anak-anak sekarang ini. Ini enggak dicontohkan, enggak paham, dicontohkan rotok kasar ya apa ini? Nggih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini perang ya enggak, nuntut ilmu ya malas-malesan kita ini, ibadahnya ya kurang, terus masya Allah ngomongnya jelek terus, kasar terus. Makanya katanya ulama, kenapa sih telinga ini nggak ada tutupnya? Kok kebuka telinga? Tapi kalau mata ini ada tutupnya, ada kelopaknya. Kemudian ada lisan ini juga ditutup. Kalau mata ditutup sama kelopak, supaya kalau ada sesuatu yang haram bisa ditutup. Kalau telinga nggak ditutup, karena memang kita dianjurkan banyak mendengarkan nasihat. Makanya kebuka. Kalau gembok ini dibuka. Ada orang ngomong aja langsung. Cuman memang yang didengarkan itu harus yang bermanfaat. Lisan tutupnya masya Allah rapat. Ya, sudda bil idham. Yang pertama ditutup dengan tulang, gigi. Setelah ada tulang di luarnya ditutup sama mulut, bibir. Supaya apa kata ulama? Supaya lisannya kita ini enggak ngomong kecuali sesuatu yang bermanfaat. Ya, seperti ini. Ini hikmah. Sebagian ulama mengatakan kenapa kok lisannya orang itu di dalam, kemudian ada gigi dulu, kemudian ada bibir, supaya kita itu nggak banyak ngomongnya sedikit. Al-Imam Al-Ghazali ngasih ilat, obat benteng agar kita ini nggak banyak ngomong hadirin. Yang pertama kata beliau, ilaju tarku ma la ya'ni an ya'lam annal maut baina yadih. Obat yang pertama agar kita nggak banyak ngomong, mengetahui bahwasanya kematian di hadapannya kita. Naudzubillah pas misu mati yo, naudzubillah min dzalik ini. Ini pas Allahu Akbar meninggal, alhamdulillah. Yang terakhir Allahu Akbar. Kemudian wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallam biha. Bahwasanya dia akan ditanya dari setiap omongan yang dia omongkan. Sebagaimana dalam Al-Quran tidaklah seorang manusia itu ngomong dengan satu kalimat kecuali kalimat tersebut dicatat oleh malaikat pencatat amal. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Kemudian wa anna anfasahu ra'su malihi. Umur kula jenengan ini adalah modal. Tiap hari hanya dipakai ngobrol terus. Tiap hari ngobrol, nggak ada manfaatnya, habis modalnya. Habis modalnya kita habis. Tiap hari dipakai. Coba kita itu banyak zikir, coba kita itu banyak sholawat. Mau naik sepeda motor zikiran sholawatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jangan panjang-panjang, sholawat naria nggak hafal-hafal, lupa sampean. Yang pendek-pendek aja sallallahu alaihi Muhammad naik sepeda motor. Sholawat, zikir. Jadi kalau misalnya mau kepeleset niku, sholawatnya yang keluar, bukan misunya tadi niku. Banyak zikir, duduk sebentar di masjid. Habis sholat duduk sebentar, zikir yang enak, nggak sampai 5 menit zikir, ikut wirid. Karena umurnya kita ini adalah modal. Alhamdulillah masih dikasih modal kita ini, masih panjang, masih ada beberapa saat supaya kita ini banyak mendapatkan keuntungan. Pakai modalnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang berharga. Kemudian kata beliau, wa anna lisanahu sabakah yakdir ala an yaktansu au yastadu bihal hauril ain. Ketahuilah bahwasanya lisan kula jenengan ini
adalah jaring yang akan bisa menangkap atau berburu atau bahasanya bisa mendapatkan daripada bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki, yang perempuan berarti dijadikan sebagai ratunya bidadari. Makanya dalam riwayat bidadari itu iri, cemburu kepada seorang perempuan yang solehah karena dia nanti bisa mengalahkan kecantikan dan kemuliaannya bidadari. Lek solehah, Pak. Lek enggak solehah, ya jauh. Lisan adalah alat buat kita untuk mendapatkan daripada bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihmaluhu wa tadyi'u fi ma la ya'ni khusranun mubin. Dan ketahuilah kata beliau, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan modal ini akan menjadi kerugian yang nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memang wangela ngomong ini kan gampang, tapi untuk melaksanakan itu sulit. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita nggak ada kumpulan yang baik, mending sendiri supaya nggak banyak ngomong. Cuma kalau sekarang tambahi sendiri dan nggak pakai HP. Kalau dulu sendiri cukup, insya Allah aman. Kalau dulu sendiri cukup karena mau ngomong sama tembok sampean. Nggak apa-apa ngomong sama tembok, nggak ada dosanya. Kalau sekarang sendiri dan nggak pakai HP, kalau ada HP sama aja, Pak. Walaupun sendiri tapi tambah banyak itu hubungannya itu. Kecuali kalau ada majelis yang bagus, perkumpulan-perkumpulan yang bagus, maka lebih afdol kita kumpul. Ada sholawatan, zikiran, pengajian untuk ilmu, baru kita ke sana. Karena itu akan menjadikan manfaat kepada kita dunia dan akhiratnya. Saking bahayanya ngomong ini, ada satu riwayat tadi. Ada seorang ulama, Sayyidina Hasan ibn Abi Sinan. Beliau itu pada suatu saat berjalan di suatu jalan gitu, kemudian lihat bangunan rumah baru dibangun. Ada bangunan rumah baru dibangun. Kemudian beliau bertanya pada dirinya sendiri, enggak ngomong sama temannya, bertanya pada diri sendiri, mata buniyat hadhihi. Duh, kapan rumah ini dibangunnya? Kok murah-murah ada rumah aja? Padahal enggak tahu sebelumnya. Ngomongnya begitu hadirin. Padahal enggak gibahin orang, ya enggak nyakitin hatinya orang. Cuman ngomong, rumah ini kapan dibangunnya gitu. Sedikit. Kemudian beliau itu ingat, aduh, omongan tadi ini manfaat enggak sama? Pentingnya apa? Dipikir sama beliau, ketika saya ngomong tadi itu dapat pahala apa enggak? Enggak. Dapat uang? Enggak. Ya. Berarti ini fimalayakni, sesuatu yang enggak penting. Maka beliau mengatakan, ya nafsu tas'alina amma layaknik. Wahai jiwa, kau barusan telah ngomong, telah bertanya pada sesuatu yang enggak penting bagimu. La u'aqibannaki bisaumin sanah. Sungguh kau akan aku hukum dengan berpuasa 1 tahun. Langsung beliau berpuasa 1 tahun. Buat omongannya yang nanya, bangunan ini kapan dibangunnya? Kalau lanjutnya lah puasa terus ini. Omongannya kita ini. Ya, keluar ngomong ini. Makanya alhamdulillah. Cuman ini hadirin dia beliau, kelasnya beliau nih. Beliau kelasnya ulama ngomong seperti itu sudah merasa dosa besar sudah. Kalau kita ya mungkin belum ke sana. Minimal lah kita enggak gibai orang. Minimal kita itu enggak nyakitin hatinya orang. Omongannya kita sudah kebaikan yang besar bagi kita. Kalau bisa kayak ini lagi, ya insyaallah jadi wali sampean sudah. Keluar masjid langsung jadi wali. Diem. Masya Allah. Makanya zamannya corona kayaknya bisa nih Pak. Karena sama-sama takut orang. Mau ngomong itu takut keluar ludahnya. Ya. Sama-sama pakai masker. Takut kalau ngomong sama orang.
ngomong pas batuk gitu bahaya. Lalu sekarang alhamdulillah sudah dibuka lagi, ngomongnya banyak lagi sudah kita. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam satu riwayat disebutkan, waqila li Luqman alaihissalam, ada Sayyidina Luqman al-Hakim ditanya oleh seseorang, ma balagh bika ma nara, hai Luqman al-Hakim, apa yang kau perbuat sehingga aku mempunyai atau melihat apa yang aku lihat daripada kemuliaan. Seorang yang tanya ini ingin mendapatkan nasihat daripada Sayyidina Luqman al-Hakim. Maka beliau mengatakan, yang pertama sidqul hadis, ngomongnya yang jujur. Ngomong yang jujur. Dan sekarang ngomong yang jujur ini sangat sulit kan jadi. Kalau kula jenengan punya teman omongannya jujur, pegang. Karena sekarang sudah sulit mendapatkan omongan yang jujur. Ya. Sulit dari manapun kalangannya sudah. Mau yang dari orang biasanya, dari pejabatnya, dari ustadznya, ulamanya, kadang-kadang sudah sidul hadis katanya beliau. Kau ingin mendapatkan kemuliaan, omongan itu harus jujur, sidul hadis. Diajarkan jujur. Kata guru saya Al Habib Jamal bin Thaha Bagil, kalau ada orang yang enggak jujur, itu licik, penakut. Ada orang ngelanggar, kemudian ditanya, padahal jelas-jelas ngelanggar. Setelah ditanya, nggak ngomong kalau melanggar. Katanya beliau licik, nggak pemberani. Ini kayak bencong. Coba dia kalau memang pemberani, ngelanggar. Setelah itu ketika ditanya, sudah, Anda ngelanggar memang. Sudah, saya memang ngelanggar. Seperti itu. Ini saya dengar dari beliau. Kalau ada orang yang banyak dusta, banyak bohong, itu tanda bahwasanya orang tersebut ada sifat penakut, licik, nggak pemberani, apalagi dari laki-laki. Laki-laki nggak berani jujur daripada perbuatannya, ini licik berarti. Sidul hadis. Makanya saya selama mondok di Habib Jamal sampai sekarang tahu sama beliau itu. Beliau sangat benci sama orang yang pendusta. Waduh, kalau sudah lihat murid dusta itu, waduh sudah. Marahnya betul-betul marah sudah. Masih mending beliau ada murid itu ngelanggar, kemudian jujur, ya Ustaz, saya kayak gini. Habis itu dipecut atau dimarahin, selesai. Tapi kalau sudah ngelanggar kemudian dusta, ngamuknya beliau itu bukan sama ngelanggarnya, sama dustanya itu, sama dustanya. Makanya dalam satu riwayat ada seseorang itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad kathurat alaina as-sawari. Ya Rasulullah, as-sara'i, telah banyak kepada kami ini syariat, peraturan ini, nggak bisa kami lakukan semuanya. Coba nasihatin yang sedikit tapi bisa diamalkan. Kata Rasulullah SAW, utrukul kadhib, jangan bohong. Itu toh, enggak dilarang, jangan zina, jangan khomer, jangan judi, jangan togelan, enggak ada. Cuman utrukul kadhib, tinggalkan bohong aja. Oh senang ini sahabat. Wah cuman itu ya sudah, pulang wis. Sawaneng ini. Berarti kan seakan-akan boleh zina, boleh khomer dan yang lain-lain. Pulang. Besok harinya sahabat ini pengen melakukan perzinahan. Wong kan enggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah mau zina teringat, oh iya kemarin kata Rasulullah nasihatnya jangan bohong, dusta. Betul Rasulullah itu enggak ngelarang saya untuk zina. Cuman besok ketemu sama Rasulullah, kemudian ditanya, kemarin ketemu perempuan apa enggak? Zina apa enggak? Lah, terus mau jawab apa? Gak bisa ngelak sudah. Kata Rasulullah gak bisa, jangan bohong. Berarti gak bisa ini sudah. Sebalik dia. Terus tinggalkan zina ini. Karena saya gak bisa membohongi Rasulullah SAW. Keesok harinya mau minum khamar. Wis khamar aja lah.
setelah mau minum khamr, ngingat lagi nasihatnya Rasulullah, utrukil kadzib, jangan bohong. Ingat, kalau saya minum sekarang memang nggak diketahui sama Rasulullah, sama sahabat yang lain. Cuma kalau misalkan Rasulullah pas tanya, kau dari kemarin itu pernah minum khamr lagi apa enggak? Oh nggak bisa ini. Pasti saya jawab iya berarti. Nggak bisa. Maka kata ulama, dari kalimatnya utrukil kadzib, orang tersebut bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau orang sudah menghalalkan dusta hadirin, wah sudah kurang dosanya. Kurang dosanya. Zina, sampai zina enggak, padahal zina. Khamr enggak, padahal khamr. Ya karena sudah menghalalkan bohongnya tadi itu. Sidqul hadis kata beliau. Kemudian yang kedua, wa'adaul amanah, menyampaikan amanah, tanggung jawab. Oke, kalau diberi tanggung jawab dijalankan dengan baik, amanah. Nah. Kemudian yang terakhir kata beliau, watarki mala yakni, dan meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak penting bagimu. Ini 3. Kalau kau ingin mendapatkan kemuliaan, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, sidqul hadis, wa adaul amanah, wa tarku ma la yakni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita kecuali berkata atau berbicara yang menyenangkan orang, membuat ridha orang, dan terutama membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu zamannya Rasulullah itu ada satu riwayat. Kata Rasulullah, awwalu man yadkhul alaikum rajulun min ahli jannah. Orang yang masuk kepada kalian nanti, Rasulullah di masjid, kemudian kata Rasulullah, nanti yang masuk pertama kali datang ke sini adalah orang penduduk surga. Maka sahabat bingung, waduh, seakan-akan mereka para sahabat tahu jenisnya orang yang akan menghuni surga siapa ini. Ditunggu oleh sahabat. Kemudian fahadakhala Abdullah bin Salam, seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid, mereka paham, ternyata Abdullah bin Salam ini orang yang kata Rasulullah adalah penghuni surga. Setelah selesai daripada majlis tersebut, mereka berbondong-bondong mendatangi Abdullah bin Salam. Kemudian mereka bertanya, akhbirna bi authaqi amalika fi nafsik. Abdullah bin Salam, kami tadi dapat ini dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke sini adalah orang penghuni surga. Enggak taunya kau yang masuk ke sini. Ayo kasih tahu kepada kami amalmu yang paling bagus dalam dirimu itu apa? Kok bisa Rasulullah menjamin kau ini orang yang penghuni surga? Seakan-akan ini mubasyir bil jannah, ini orang yang dikabari gembira dengan masuk surga. Katanya beliau, inna amali la dhaif. Amal saya ini lemah dikit, nggak banyak. Cuman ada beberapa amalan yang saya istiqomahi, yang saya tekuni, kata beliau. Yang pertama, arju bihi salamatus sadar wa tarku ma la ya'nini. Aku meminta kepada Allah agar saya punya hati ini dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Gak punya sifat dengki, hasud, merasa bangga diri, ujub, merasa pokoknya paling lemah. Kalau hadir majlis merasa paling banyak dosanya, merasa paling rendah, merasa paling pengen mendapatkan nasihat. Terus dijaga hatinya. Mau tidur dimaafkan semua orang yang pernah satu hari itu mendoliminya. Kita diajarkan. Saya dengar dari Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan orang yang pengen bersih hatinya itu sebelum tidur, sebelum terlelap itu ingat setelah baca doa langsung, ya Allah saya ampuni atau saya maafkan orang-orang yang satu hari ini mendolimi saya, yang telah mendolimi saya, atau orang-orang yang berniat mendolimi saya, atau bahkan yang baru aja, baru ada lintasan untuk mendolimi saya, sudah maafkan dia. Saya maafkan semuanya, jangan sampai ada di catatannya orang-orang tersebut dosa gara-gara ada kezaliman dengan saya. Sudah, saya maafkan semuanya.
Jadi tidurnya itu enak, tenang, nggak punya penyakit hati sama orang hati. Kalau saya landa Pak, mau tidur diingat-ingat, siapa tadi ya yang dolim, dicatat dulu, besok tak balas. Ya, makanya rusak kita punya hati nih. Sebelum tidur seharusnya dibersihkan, ini malah dikotori dulu, masukkan dendam kepada tetangga ini, kepada orang ini, kepada orang ini. Besok pengen untuk membalas. Kemudian kata beliau yang kedua adalah tarku malaya, ini aku tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak penting kepadaku. Kalau tamasa liburan bermanfaat apa? Bermanfaat tadi, selama liburannya itu nggak ada kemaksiatannya, manfaat, menghibur diri, nggak apa-apa. Makanya disebutkan bahwasanya melihat laut dengan pandangan iktibar, ya Allah, masya Allah, Allah gimana ya menciptakan laut ini, kok bisa seperti ini? Pahala Pak, pahala. Makanya sering-sering ke laut, cuman ada laut di sini Pak. Soalnya ke sumber mancing nih, perjalanannya 2 jam 3 jam, masya Allah. Coba ada laut di sini, ke sana sampai lihat dengan pandangan iktibar, dapat pahala. Tarkumala yakni ini aku tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan, memberikan nasihat kepada kita. Salasatun tazidu fil aqli, 3 hal yang menambah kecerdasan. Ini terutama yang para penuntut ilmu yang ngeluh, misalkan sulit menghafal, sulit memahami, ini yang akan menambah pemahamannya kita, menambah kecerdasan. Salasatun tazidu fil aqli, 3 hal, 3 perkara yang akan menambah kecerdasan seseorang. Ini jenengan-jenengan itu yang punya keluarga, punya anak, punya cucu, bawa ini, ajarkan kepada mereka agar mereka cerdas, pinter. Ya, pinternya tapi yang pinter yang baik. Yang pertama, mujalasatul ulama, duduk dengan para orang-orang alim, para ulama. Dibawa, ya karena seperti majlis-majlis ini dibawa mereka hadirin. Giliran konser dibawa dari cicit cucu anak dibawa. Oke. Tapi kayak gini-gini nggak dibawa kita ini. Memang kita salahnya di sini hadirin. Masya Allah. Coba kalau sudah bantengan nih hadirin, dari pojokan alun-alun sini sampai ke barat, tutup total. Masya Allah. Muter-muter orang nih, bingung. Karena sak keluarga dibawa, bayangkan Pak, satu orang bawa 5 orang. Suami, istri, anak, sak cucunya, sak mantunya 2 dibawa semuanya. Coba kalau misalkan pengajian kayak gitu lah, full nih ke masjid An-Nur atas bawah nih. Mujalasatul ulama, suruh duduk dengan para orang-orang alim. Alhamdulillah Pak, di Indonesia nih mau ngadakan seperti ini enak, perizinannya gampang. Di Malaysia waktu saya ke sana itu mau masuk ke masjid kayak gini ini sulit Pak. Kalau mau pengajian di pelatarannya masjid itu. Kalau mau kayak majelis yang besar gitu, nggak boleh lebih dari jam 10. Jam 10 kokot. Kalau di Indonesia jam 10 baru mulai. Nggak boleh sembarangan. Apalagi kalau masjidnya itu kata mereka masjid kerajaan. Masjid kerajaan itu masjidnya punya negara. Nggak sembarangan masuk ke sana. Harusnya punya titel S1, S2. Kalau khutbah itu harus, sampai sekarang mau khutbah apa? Ayo. Gitu. Topiknya ditentukan oleh masjid. Lenda jangan naik. Sulit. Ya alhamdulillah. Kalau di Indonesia masya Allah, di masjid boleh, musola boleh, di gang-gang boleh, masya Allah. Kalau sudah maulid sampai jam 12 niku saya cedor maulidnya niku. Nggak ada yang larang. Di sana nggak boleh Pak. Saya pernah diundang ke sana itu ngisi pengajian di rumah, tapi salonnya kecil. Saya tanya, Pak, kok salonnya kecil gini loh? Kok nggak dengar nanti? Iya, Ustaz. Kalau banter-banter nggak boleh. Padahal ya tetangganya ada orang Melayunya, walaupun juga ada orang Indianya, ada orang Cinanya. Cuma nggak boleh, nggak sembarangan. Alhamdulillah
di Indonesia ini sampean mau ketemu sama siapa sudah? Ayo, mau ketemu sama Habib Jamal, malam Jumat ada di pondok itu. Alhamdulillah buka sekarang, umum kan? Umum. Di sini juga umum, nggak dikunci, dibuka semua, gede lah pintunya itu, nggak ada yang masuk tapi, lebih milih pintu yang lainnya nih. Mujalasatul ulama supaya cerdas. Karena orang kalau sudah omongannya baik di dalamnya itu nambah kecerdasan. Kemudian wa mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh siapa? Yang orang-orang yang senang ngaji, orang-orang yang senang sholawatan, niku. Makanya disebutkan dalam sholat itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah his-sholihin. Ulama mengatakan as-sholihin di situ orang-orang yang senang sholat, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah, ulama jenengan kalau nggak pernah meninggalkan sholat masuk ke dalam doa tersebut, wa ala ibadillah his-sholihin. Dan yang terakhir katanya beliau tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan omongan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Kalau bahasanya anak pondok itu fudul, omongan yang enggak bermanfaat, Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari majelis ini kita ingin berubah, keadaan kita ingin berubah. Omongan kita yang keluar ini bukan lagi omongan yang binatang yang keluar, cacian dan yang lain-lain. Pegang tasbih, sholawat yang banyak, zikir yang banyak, karena akan menyebabkan kita ini orang yang merugi dunia dan akhirat. Dan keimanannya kita, kebagusan imannya kita, ketakwaannya kita tergantung daripada kita ngomongnya apa. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, kata ulama. Hadis Rasulullah ini pendek tapi mencakup semua daripada ajaran, seakan-akan ajaran Islam, menjaga omongan. Semoga tidaklah keluar daripada majelis yang mulia ini kecuali dosa yang telah kita omongkan yang jelek-jelek diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.